Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai rangkaian pegas. Nah, sama halnya dengan listrik, pegas pun dapat dirangkai menjadi beberapa macam rangkaian. Yang pertama, dia bisa dirangkai secara seri. Yang kedua, bisa dirangkai secara paralel. Yang terakhir, dia bisa dirangkai secara campuran. Nah, rangkaian campuran ini merupakan gabungan antara seri dan paralel. Jadi kalau misalnya kita gabung antara rangkaian seri dan paralel, akan terjadi rangkaian campuran. Nah, seperti kita ketahui, pegas itu digambarkan seperti ini. Nah, ini adalah pegas. Kemudian, komponen yang terdapat di pegas yang pertama adalah K. K ini adalah konstanta pegas. Nah, pada materi rangkaian pegas, kita akan membahas cara mencari konstanta pegas secara keseluruhan jika pegas disusun secara seri, paralel, maupun campuran. Yang pertama, Ibu akan bahas mengenai rangkaian seri pegas. Rangkaian seri pegas. Nah, bentuk rangkaian seri pegas, kalau kita gambarkan, dia disusun ke bawah. Jadi pegasnya disusun ke bawah. Ini misalnya, nih, ada dua pegas disusun secara seri. Kita tinggal susun ke bawah. Yang di atas, ini adalah K1, atau pegas pertama, konstanta pegas 1. Kemudian yang di bawah adalah K2, konstanta pegas kedua. Bu, bagaimana kalau misalnya pegasnya lebih dari 2? Berarti tinggal kita gambar ke bawah lagi, kita tambah pegasnya. Nih, yang ini K1, ini K2, yang ini K3. Tuh, jadi kalau misalnya semakin bertambah panjang pegasnya, tinggal kita sesuaikan dengan jumlah pegasnya. Jadi kalau ada 4, berarti nanti ada K1, K2, K3, dan K4, begitu seterusnya. Ini untuk bentuk yang rangkaian seri pegas. Nah, bagaimana caranya mencari nilai keseluruhan konstanta pegasnya? Untuk mencari berapa nilai K seri, itu rumusnya adalah 1 dibagi K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah seterusnya. Kalau misalnya K-nya lebih dari 3. Ini untuk mencari konstanta pegas pengganti yang berbentuk rangkaian seri. Nah, yang kedua yang Ibu akan bahas adalah tentang rangkaian paralel pegas. Paralel ya, bukan paralel. Paralel pegas. Nah, kalau untuk rangkaian paralel pegas, dia bedanya kalau yang seri disusun ke bawah, yang paralel dia disusun ke samping. Jadi kita gambar, ini bentuknya. 1, 2, 3. Nah, ini K1, ini K2, ini K3. Bu, kalau misalnya pegasnya ada 4 gimana? Tinggal kita tambah di sampingnya. Nih, sama aja jadi. Jadi kalau misalnya bedanya seri dengan paralel, kalau seri disusunnya ke bawah, kalau paralel disusunnya ke samping. Nah, bagaimana untuk mencari nilai K paralelnya? Nah, untuk mencari berapa nilai K paralel atau total konstanta pegas pengganti untuk rangkaian paralel ini, caranya adalah K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah dan seterusnya sebanyak K yang ada. Jadi untuk mencari nilai konstanta pegas keseluruhan atau konstanta pegas total atau konstanta pegas pengganti,
Kalau yang seri, rumusnya 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Sedangkan yang paralel kita langsung jumlahkan saja. K1 ditambah K2 ditambah K3. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana menerapkan dua rumus ini ke dalam soal, Ibu akan memberikan contoh soal. Yuk kita lihat contoh soalnya. Ya, berikut adalah contoh soal yang pertama mengenai rangkaian pegas. Nah, 1. Pegas disusun sebagai berikut. Jadi ada pegas disusun seperti gambar yang kita lihat, disusun ke bawah. Kalau dia sudah disusun ke bawah, artinya pegasnya disusun secara seri. Nah, di soal ada keterangan K1 sama dengan 400 Newton per meter, K2 sama dengan 300 Newton per meter, dan K3 sama dengan 600 Newton per meter. Hitunglah nilai konstanta pegas pengganti serinya. Nah, sudah jelas di soal kita diminta untuk mencari nilai konstanta pegas seri. Berarti kita tulis dulu diketahui. Nah, yang diketahui pertama K1. K1-nya nilainya 400 Newton per meter. K2 nilainya 300 Newton per meter. Dan K3 nilainya adalah 600 Newton per meter. Yang ditanya adalah K seri. K seri. Caranya, tadi kita sudah lihat di yang telah Ibu jelaskan. 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Nah, kita masukkan 1 per K1 berarti 1 per 400 ditambah 1 per 300 ditambah 1 per 600. Nah, cara untuk mengerjakan ini yang pertama, kalau misalnya dia penjumlahan pecahan, kita cari dulu penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Di sini kan penyebutnya beda-beda, kita samakan. Cara yang paling gampang adalah tinggal kita kalikan. 4 kali 3 dikali 6. Itu bisa. Atau cari kelipatan dari 4, 3, dan 6. Nah, atau mencari angka yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6. Nah, di sini angka yang bisa dibagi 4, 3, dan 6 adalah 12. Kita pasang, karena di sini nolnya ada 2 semua, kita tambah nolnya 2. Nih, jadinya 1200. 1200 dibagi 400, jadi caranya 1200 dibagi 400 adalah 3. 3 dikali 1, 3. Ditambah 1200 dibagi 300, 4. 4 dikali 1, 4. Ditambah 1200 dibagi 600 itu 2. 2 dikali 1, 2. Sama dengan 3 tambah 4 tambah 2. 7, 9 ya. 9 per 1200. Nah, ini baru nilai 1 per K seri. Nilai K serinya itu adalah kebalikan dari 1200 dibagi 9. Nih. 1200 dibagi 9, satuannya Newton per meter. Kalau kalian mau bagi, boleh. Mau sampai sini juga boleh. Hasilnya sama aja. Kalau mau dibagi ya gampang, tinggal pakai kalkulator bisa. Mau kalian cari manual juga bisa. Nah, jadi ini caranya untuk mencari nilai pengganti seri. Jadi bukan sampai di sini aja. Kalau mau cari K serinya tinggal kita balik hasilnya ini. Jadinya 1200 per 9. Ya, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Nah,
di sini ada gambar. Kalau misalnya dia disusun ke samping, berarti artinya dia merupakan pegas yang disusun secara paralel. Jadi, kalau ke samping berarti otomatis dia bentuknya paralel. K1 nilainya 100 Newton per meter, K2 nilainya 200 Newton per meter, dan K3 nilainya 300 Newton per meter. Kita diminta untuk menghitung nilai konstanta pegas penggantinya. Nah, untuk menghitung berapa nilai konstanta pegas penggantinya, kita tulis dulu diketahui. K1 100 Newton per meter, kemudian K2 200 Newton per meter, K3 nilainya adalah 300 Newton per meter. Nah, yang ditanya adalah konstanta pegas pengganti. Bentuknya paralel berarti yang ditanya adalah K paralel. Untuk paralel ini sangat gampang, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. K1-nya 100, K2-nya 200, K3-nya 300. 100 tambah 200, 300, 300 tambah 300, 600 Newton per meter. Selesai deh. Nah, jadi kalau untuk yang paralel, kita tinggal menjumlahkan nilai K1, K2, dan K3. Nah, itu tadi dua contoh mengenai rangkaian pegas seri dan rangkaian pegas paralel untuk mencari nilai konstanta pegas penggantinya. Nah, untuk agar kalian lebih jelas lagi, nanti Ibu akan berikan latihan soal yang akan kalian kerjakan. Ya, sekian video pembelajaran kita kali ini mengenai rangkaian pegas, seri, dan paralel. Nah, agar kalian lebih paham, Ibu mohon dengan sangat untuk kalian mengerjakan latihan soal yang Ibu berikan di Google Classroom kalian masing-masing. Nah, apabila ada yang tidak jelas dari penyampaian Ibu, seperti biasa kalian bisa menghubungi Ibu melalui Japri WA. Semoga kalian paham dengan video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.